Bab 056. 2 hari berlalu sejak kejadian nahas itu. Wina dirawat intensif di rumah sakit. Martha dan Faro memilih untuk berjaga 24 jam di rumah sakit. Faro sampai membawa pakaian dari rumah, makan dan tidurnya mulai tidak teratur. Semua dia lakukan demi menjaga Wina. Setelah mendapat perawatan beberapa hari akhirnya Wina bangun. Dia membuka kelopak matanya perlahan, mengerjap untuk menyesuaikan cahaya lampu yang masuk ke dalam matanya. Plafon di atas tidak sama dengan plafon di rumahnya, hanya berwarna putih polos, tidak bercorak dengan 4 lampu di tiap sudutnya yang memiliki cahaya cukup terang. Jelas ini bukan kamarnya. Wina meraba permukaan kasur dan mengangkat tangannya yang terpasang jarum infus. Dia diam untuk beberapa saat dan mencoba mengingat kembali apa yang terjadi padanya sampai dia harus berakhir di tempat asing ini. Wina mengerang. Gerak tubuhnya masih belum sempurna, ada asa sakit di bagian perutnya. Wina meraba permukaan perutnya, pikirannya mulai kacau ketika dia mengingat terakhir kali perutnya kontraksi. Arggggh. Wina terisak dengan tubuh yang masih berbaring di atas ranjang pesakitan. Faro terbangun karena mendengar suara tangisan Wina. Sementara Martha baru pulang sekitar 1 jam yang lalu, ada urusan penting yang harus dia selesaikan. Faro bingung harus berbuat apa, jika melihat wajahnya yang menyebalkan mungkin Wina akan kembali histeris dan itu tidak baik untuk kesembuhannya. Walau bagaimanapun dialah yang menyebabkan Wina harus berakhir di rumah sakit. Faro menjatuhkan tubuhnya ke lantai, perlahan merangkak menjauh dan membuka pintu kamar lalu keluar. Beruntung ranjang Wina tertutup tirai sehingga Wina tidak melihat Faro yang bersusah payah melarikan diri darinya. Selepas keluar dari dalam kamar, Faro melihat Agra sedang berjalan mendekat. Seperti biasanya, Agra selalu membawa makanan untuk Faro dan Martha. Apa yang sedang kau lakukan? Merangkak seperti sedang berlatih militer saja. Agra mengernyitkan dahinya ketika melihat kelakuan Faro. Faro bangun, membersihkan celananya yang kotor lalu meletakkan jari telunjuknya di bibir. Faro menarik Agra menjauh dari depan kamar Wina. Faro takut jika suara Agra terdengar sampai ke dalam kamar. Ada apa? Tanya Agra penasaran begitu jarak keduanya dan kamar inap Wina cukup jauh. Wina sudah siuman, aku sengaja keluar diam-diam agar dia tidak melihatku. Jika dia melihatku mungkin dia akan ketakutan lagi. Faro tersenyum getir menerima kenyataan pahit ini. Apa yang kau pikirkan, Faro? Seharusnya kau tidak melakukan hal ini. Melarikan diri bukanlah solusi yang tepat. Aku sudah memilih jalanku, dan melarikan diri adalah bagian di dalamnya. Meskipun terlihat pengecut, tetapi aku tidak ingin melihatnya menderita. Asal kau tahu, memilih untuk menyerah jauh lebih menyakitkan daripada berjuang. Jika cara yang kau gunakan benar, Wina juga tidak akan menderita. Aku hanya merasa jalan yang kau pilih salah. Apa yang kau lakukan, Agra? Jika dia menyerah bukankah itu sudah bagus? Itu artinya kau tidak memiliki saingan lagi. Tidak, aku tidak boleh memiliki pikiran sepicik itu, batin Agra. Cara apapun yang aku gunakan untuk mendekatinya tidak ada yang benar di mata Wina, Agra. Dan aku rasa ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan. Faro tersenyum simpul. Masuklah. Mendorong tubuh Agra. Sit, aku tidak bisa melakukan ini, kau suaminya, men. Kau yang harusnya ada di sampingnya. Agra meletakkan kotak makanan dan menatap tajam ke arah Faro. Jika kalian sudah bercerai maka lain lagi ceritanya, tapi sekarang ini aku tidak bisa. Faro tertawa kecil. Aku memang suaminya, tetapi yang dia butuhkan bukanlah aku. Sudahlah, kau temui dia. Dan jangan katakan jika aku yang menjaganya selama 2 hari ini. Are you crazy? Agra memutar tubuhnya dan menarik kerah baju Faro. Jangan jadi pengecut, Faro. Kau harus menemui Wina dan mengatakan yang sebenarnya. Ucap Faro terputus. Terdengar suara teriakan dari dalam ruangan Wina. Agra segera berlari, membuka pintu kamar dan membiarkannya terbuka lebar. Faro panik dan segera mencari keberadaan Dr. Amel.
Wina. Agra sudah berdiri di depan Wina. Anakku, apa anakku baik-baik saja? Wina meraba permukaan perutnya. Wina tidak bisa membedakan apakah anaknya baik-baik saja atau tidak, karena kehamilannya baru masuk bulan keempat dan perutnya belum membuncit. Kau harus tenang, Wina. Tolong jangan banyak bergerak, tarik napas dan embuskan perlahan. Agra berusaha membuat Wina tenang. Namun Wina tidak bisa tenang, dia bahkan berniat turun dari ranjang sampai Dokter Amel datang menghampiri dengan napas terengah. Anakmu, baik-baik saja, Nyonya. Wina baru tenang ketika mendengar ucapan Dokter Amel, napasnya mulai stabil dan dia sudah berhenti menangis. Dokter Amel jelaskan semuanya pada Wina. Berulang kali Wina berucap syukur karena Tuhan masih melindungi anaknya. Faro hanya bisa berdiri di ujung pintu kamar yang terbuka. Diam-diam mencuri dengar dan sesekali mencuri pandang untuk melihat senyum di wajah istrinya. Melihat senyum Wina saja sudah bisa membuat Faro bahagia. Apa kau yang sudah menjagaku selama 2 hari ini? Tanya Wina begitu suasana hatinya mulai membaik. Agra memutar bola matanya, dia melihat ke arah pintu dan Faro nampak menyatukan kedua tangannya di dada untuk memohon agar Agra tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Agra nampak memijat pangkal hidungnya, menarik napas panjang lalu berucap, ya. Jadi setelah mengantarku ke rumah sakit kau bahkan tidak menjagaku, Faro. Batin Wina. Wina tersenyum, dia melemparkan pandangan matanya pada kantung plastik yang digenggam Agra. Apa itu bubur ayam kesukaanku? Agra menggeleng. Bukan, ini hanya bubur ayam biasa. Apa kau lapar? Aku mungkin bisa membeli bubur ayam kesukaanmu, tapi sebaiknya kau bertanya pada Dokter Amel apakah kau boleh makan makanan dari luar rumah sakit. Wina memutar kepalanya. Kali ini pandangan matanya beralih menatap Dokter Amel. Sayangnya Dokter Amel justru menggelengkan kepala sembari tersenyum tipis. Wina menghela napas pendek, isyarat yang diberikan Dokter Amel cukup dia mengerti. Tapi, kenapa ada 3 kotak? Sejak kapan makanmu jadi sebanyak itu? Wina mengamati dengan lebih teliti. Dia tidak salah lihat, jumlahnya memang 3 kotak. Agra gelagapan, dia tidak tahu harus beralasan apa. Serakus-rakusnya laki-laki tidak mungkin juga untuk menghabiskan 3 porsi bubur ayam dalam satu waktu. Itu karena, ucap Agra terputus. Dokter Amel hanya diam mengamati, dia tidak tahu permainan apa yang sedang dimainkan Agra dan Faro. Kenapa Faro memilih bersembunyi di balik pintu? Kenapa Agra memilih berbohong jika dialah yang menjaga Wina? Agra bukan tidak ingin menjaga Wina. Agra hanya tidak ingin mengambil hak orang lain, dikalah yang lebih berhak atas Wina. Karena Faro masih suami sahnya. Apa ada orang lain yang ikut menjagaku? Tanya Wina. Itu. Wina. Alisa datang dari pintu. Agra melenguh panjang melihat kedatangan Alisa. Ide gila bergelayut di kepalanya. Ini untuk Alisa. Dia selalu datang setiap pagi, jadi aku membelikan sarapan untuknya. Alisa menatap heran ke arah Agra. Mata kecil yang dibalut kacamata tebal itu melotot seolah ingin keluar dari cangkangnya. Agra mengedipkan mata pelan dan Alisa hanya mencibir. Akting apa lagi yang kalian lakukan? Yang satu mengendap-endap sedang mencuri dengar di balik pintu, yang satu lagi berbohong. Yang kalian lakukan ini hanya akan memperburuk keadaan, batin Alisa. Iya, aku selalu datang setiap pagi. Dan Agra yang membeli sarapan. Alisa tersenyum lalu membelai lembut bahu Wina. Lalu yang satu lagi, tanya Wina masih curiga. Beginilah nasib pembohong, selalu berakhir dengan kebohongan yang lainnya. Kau membuatku harus menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lainnya, Faro, batin Agra. Itu milik Dokter Amel. Agra menunjuk. Dokter Amel tersenyum kaget. Iya, itu milikku. Kau tahu, makanan rumah sakit memang tidak enak. Oh, Wina manggut-manggut, sepertinya kebohongan yang mereka lakukan berhasil. Di sudut lain, di balik pintu kamar Faro sedang tertegun. Menatap wajah istrinya dengan tatapan nanar, bulir bening mengalir dari sudut matanya,
segera Faro menyeka kasar sampai meninggalkan bekas kemerahan di wajahnya yang putih dan bersih. Sesuai janjiku padamu, Wina, aku akan aku yang membawa cinta. Aku jadi akan kehidupan lain lagi, karena mencintaimu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Cintamu yang akan menemaniku sepanjang waktu. Berbahagialah. Berbahagialah dengan pilihanmu, duhai permata hatiku, batin Faro. Sore ini cuaca terasa sangat syahdu. Sejak pagi tadi matahari enggan keluar untuk membagi sinarnya, langit seutuhnya tertelan awan hitam yang beriringan. Cuaca sore ini terlalu bagus jika hanya dihabiskan di dalam kamar. Karena cuaca yang tidak pasti antara hujan atau tidak membuat Wina dan Alisa harus membatalkan janji mereka untuk makan di luar dan menghabiskan waktu bersama. Dan disinilah dia berakhir, di depan rumahnya di sebuah kursi kayu dengan pemandangan menghadap langsung ke taman. Sejak kejadian pendarahan itu akhirnya Wina memutuskan untuk berhenti bekerja. Bahkan dia juga mengambil cuti kuliah padahal rencananya cuti itu baru dia ambil ketika usia kandungan memasuki 7 atau 8 bulan. Namun Wina tidak boleh egois hanya karena keinginannya untuk bekerja atau kuliah sampai harus mempertaruhkan keselamatan anaknya. Sudah 1 minggu berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Faro. Nampaknya Faro benar-benar ingin menghilang dari hidup Wina, dia tidak pernah datang walau hanya sekali. Tidak pernah bertanya bagaimana kabar Wina, baik secara langsung atau melalui sambungan telepon. Namun siapa yang tahu jika sebenarnya Faro selalu mengikuti perkembangan calon anaknya melalui Dr. Amel. Pada dasarnya dia jauh lebih peduli dari siapapun. Nyonya, udara di luar semakin dingin. Nampaknya sebentar lagi akan turun hujan. Bibi N datang dari dalam rumah sembari membawa segelas susu ibu hamil dan semangkuk sup ayam. Aku rasa juga begitu, Bi. Yah, sebenarnya mendung tidak berarti hujan, Bi. Apa tidak lebih baik jika Nyonya kembali ke dalam? Bibi takut nanti Nyonya sakit. Aku tidak selemah itu, Bi. Wina tertawa kecil. Tapi, nyah, sebentar lagi, Bi. Aku masih ingin duduk dan menikmati pemandangan langka ini, ucap Wina sembari menerima segelas susu hangat dan sup ayam buatan Bibi Ane. Nyonya sudah duduk sejak 2 jam yang lalu. Setelah menghabiskan susu dan sup ini sebaiknya Nyonya masuk ke dalam dan istirahat. Wajah Bibi Ane jelas terlihat cemas. Sudah 2 jam. Wina memutar bola matanya, berlama-lama di teras rumahnya sudah menjadi hal favorit sejak kegiatannya dibatasi. Iya, Nyonya. Sekarang sudah jam 4 sore. Jam 4 sore, iya. Wina mendongakkan kepala dan menatap langit. Tetapi langit terlihat seperti sudah jam 7 malam. Gelap. Ternyata segala sesuatu tidak bisa dilihat dari tampilan luarnya saja. Sama seperti perasaan manusia, tidak bisa dipastikan apa yang ada di dalam hati. Wina meneguk susu coklat itu sembari menatap dedaunan yang mulai bergoyang karena tertiup angin. Sebenarnya apa yang sedang Nyonya bicarakan? Langit, gelap, hati manusia. Aku sungguh tidak mengerti. Selama ini aku hanya tahu soal resep dan resep, batin Bibi Ane tertawa geli. Hah! Wina mengembuskan napas panjang sampai uap dari mulutnya terlihat. Bibi masuk saja dulu. Aku masih ingin menikmati udara di sini. Nanti aku menyusul. Bibi Ane menatap ragu lalu berucap pelan, apakah Nyonya sedang menunggu seseorang? Apa Nyonya sedang menunggu Tuan Muda Faro atau mungkin Tuan Muda Agra? Yah. Batin Bibi Ane. Ah. Wina terkejut sampai gelas di tangannya bergoyang. Tidak ada, Bi. Aku hanya bosan, setiap hari di dalam rumah dan tidak bisa menikmati waktu seperti wanita hamil pada umumnya. Wina memang dilarang melakukan pekerjaan. Bahkan sekalipun pekerjaan ringan seperti membereskan tempat tidurnya sendiri. Kondisi kandungannya yang sangat lemah menjadi alasan utama Dr. Amel mengambil keputusan ini. Bibi Ane menunduk dalam, dia seperti ikut merasakan perasaan kesepian yang dialami Wina. Seandainya saja ada suami atau mertuanya yang menemani, mungkin ceritanya akan berbeda. Baiklah, Bibi masuk duluan. Jika Nyonya membutuhkan sesuatu Nyonya tidak perlu sungkan untuk memanggil Bibi.
Bibi Ane membungkuk setengah badan dan pamit undur diri. Masih banyak pekerjaan yang belum Bibi Ane selesaikan. Selepas Bibi Ane pergi, Wina mengedarkan pandangan matanya ke atas, menatap langit yang tidak memperlihatkan cahaya matahari sedikit pun kecuali kilatan-kilatan kecil yang memanjang dan saling menyambar satu sama lain. Belum ada suara gemuruh petir, setidaknya Wina masih bisa menikmati waktu sorenya barang beberapa menit lagi. Sementara itu di mansion, Faro sedang menatap pelataran taman di bagian belakang mansionnya. Ruang kerja Faro yang terletak di lantai atas dengan posisi jendela yang menghadap langsung ke area taman membuatnya leluasa menikmati tiap sudut tanah yang ditumbuhi ruang. Taman itu mengalami banyak perubahan. Faro menambahkan sentuhan beberapa jenis bunga mawar di sekeliling kolam ikan dengan tidak menghilangkan bunga teratai yang berada di atas permukaan air kolam. Semenjak Ken memberitahu kepada Faro tentang kesukaan Wina terhadap bunga mawar dan kalimat Wina yang mengatakan jika bunga teratai di atas kolam ikanlah satu-satunya yang indah dari taman belakang itu. Kita mungkin sedang menatap langit yang sama, memijak bumi yang sama, dan menghirup udara yang sama. Namun, aku tetap tidak bisa memilikimu karena ada satu hal yang berbeda. Perbedaan itu ialah, hati kita yang tidak lagi sama. Faro bergumam lirih, tangannya meraba permukaan kaca yang dingin karena terkena air hujan. Jika di tempat Wina langit belum menurunkan air hujan, maka di tempat Faro hujan sudah turun sejak pagi tadi dan masih belum berhenti hingga menjelang petang. Bahkan hujan mulai turun semakin lebat, mungkin akan berpuncak di malam hari nanti. Beberapa waktu lalu Faro memang disibukkan dengan suatu hal yang harus dia persiapkan, dan sepertinya hari ini semua persiapan itu sudah selesai. Faro terperanjat begitu mendengar suara Ken dari luar ruangan. Tergesa Faro menghampiri pintu dan segera menekan handle-nya. Bagaimana? Tanya Faro begitu pintu ruang kerjanya terbuka. Semuanya sudah beres, kan? Ken tidak menjawab, tetapi menunduk sangat dalam. Lebih dalam dari mengheningkan cipta. Tangannya bergetar sembari memegang map coklat yang cukup tebal. Apa ada masalah, Ken? Ken menggeleng, entah mengapa bibirnya terasa berat untuk berucap. Ayolah, kenapa kau terlihat begitu putus asa? Ikuti aku. Faro tersenyum sembari berjalan mendekati meja kerjanya. Sementara Ken mengikuti dari belakang. Duduklah, Ken, titah Faro mempersilakan Ken untuk duduk. Kenapa kau terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya, Ken? Faro tertawa kecil. Berikan berkas itu padaku. Ken menatap nanar map coklat yang ada di pangkuannya, rasanya tidak rela untuk memberikan itu pada Faro. Untuk kali ini Ken merasa sangat menyesal, mengapa tidak dia bakar saja semua isi yang ada di dalam map coklat itu. Ken, Faro menekankan intonasi suaranya. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Ini untuk yang terakhir kali. Berikan map itu padaku. Faro mengulurkan tangannya. Ken menelan salivanya lalu menatap potret besar yang tergantung di dinding ruang kerja Faro. Potret itu berada tepat di belakang kursi kerja Faro. Apakah Tuan Muda yakin bisa hidup hanya dengan bertemankan potret besar itu? Ken menunjuk. Faro tersenyum getir. Dia bangun dari kursi kerjanya dan berjalan mendekati bingkai foto yang berukuran besar. Dia meraba pembatasnya, menatap ke dalam bola mata gambar wanita yang ada di depannya. Ini saja sudah lebih dari cukup untukku, Ken, lirihnya.